Halo guys, welcome back to my channel. Sambil opening, aku sambil bikin minuman. Kebetulan masih ada stok dari Indonesia. Di video kali ini, aku bakal home tour rumah aku di Mesir. Soalnya banyak yang nanya, Kak asrama di sana gimana? Kak tempat tinggalnya gimana? Nah, yang mau tahu, simak video ini ya. Ya, sambil room tour rumah sendiri, di sini juga aku bakal cerita tempat tinggal mahasiswa Indonesia di sini tuh kayak gimana sih? Kayak kos, kayak asrama, atau kayak gimana? Dan juga sambil ngisi hari liburan aku yang gak tahu mau jalan-jalan kemana. Padahal kemarin udah 1 bulan ujian, dan sekarang hari libur malah bingung mau kemana. Dan mumpung program rumah aku belum aktif, jadi aku bikin video ini deh buat refreshing diri sendiri. Ya pokoknya aku hobi banget ngedit video walaupun gak bagus-bagus banget. Semoga bermanfaat ya videonya. Tara, minumannya udah jadi, aku minum dulu deh. Nah, tempat yang pertama kali yang bakal aku tunjukin kamar aku sendiri. Dan ini kasurku. Ya nggak estetik banget sih, tapi aku nyaman banget di kamar ini. Buat belajar, buat sholat, dan lain-lain. Dan ini lemariku. Kecil sih ya, kayak lemari pondok aja. Isinya juga sama. Ya gini deh. Hehehe, nggak rapi-rapi banget sih. Terus ini lemari dan kasur kakak kelasku. Kita sekamar. Oh iya, di samping kamarku ada balkon. Dan biasanya tuh kita berjemur di sini. Nah, kayak gini jemurannya. Lumayan enak kan pemandangannya buat dinikmatin pagi hari sama sore hari. Soalnya lagi adem-ademnya gitu. Kalau sekarang siang bolong jadi panas. Oh ya, rumahku tuh di lantai 5. Jadi ngerasanya jauh kemana-mana. Soalnya gak ada lift. Ya, jadi kalau belanja keluar sekalian langsung belanja yang banyak. Masuk lagi deh ke kamar, soalnya ada tempat yang belum aku tunjukin. Nah, ini dia ada tempat belajar. Biasa aja sih, tapi lagi-lagi yang penting nyaman. Selanjutnya kamar yang kedua. Ya, aku gak bakal detail-detail banget karena sama aja kamar. Ada kasur, lemari, terus tempat-tempat make up kayak gitu. Sama aja kan sama kamar yang di Indonesia. Oke, selanjutnya kamar yang ketiga. Iya, di rumahku itu ada 3 kamar. Dan setiap orang punya markas belajar yang masing-masing, tergantung kenyamanan ya. Dan di sini juga ada balkon loh. Tara, pemandangannya sama aja, cuma ya enak lah. Di sini ada kursi, biasanya buat menghafal atau murojaah. Dan tempat selanjutnya itu ada dapur, sebenarnya sama aja kayak di Indonesia. Ada wastafel cuci piring, rak buat piring-piring basah, terus kompornya juga yang biasa aja. Kalau ini rak buat bumbu-bumbu gitu, biar nggak berceceran di mana-mana. Terus ada kulkas juga, tergantung rumahnya masing-masing. Selanjutnya ada kamar mandi, pasti dong. Sama aja sih kayak di Indonesia. Ada cermin, ada wastafel. Terus ember-ember buat nyuci. Dan juga keranjang-keranjang kecil wadah sabun mandi. Nah, kalau ini bathtub kita nggak pernah pakai, jadi pakainya bak. Terus kita juga nyimpen mesin cuci di sini. Oke, selanjutnya ada ruang tamu yang belum aku kasih lihat ke kalian. Jadi di sini tuh banyak kitab-kitab, dan di ruang tamu ini juga kita ngelaksanain program harian kayak menghafal, murojaah, terus setoran hafalan baru, sholat jamaah, dan makan bersama juga di sini. Ya, pemandangan jendelanya sama aja kayak gini. Udah deh, jadi kurang lebih ya gini suasana rumahku. Gak jauh beda juga sama rumah-rumah yang lainnya. Nah, sekarang sambil aku mau ngerjain tugas-tugas rumah, aku mau cerita-cerita. Kalian gak usah terlalu fokus sama videonya sih, anggap aja ini podcast. Kalau di Indonesia kan, mahasiswa di luar kota itu biasanya ngekos 1 kamar, terus ada dapurnya, ada kamar mandinya. Kalau di sini itu rumah, jadi 1 rumah biasanya isinya 4, 6, 8, sampai 10 tergantung kapasitas rumahnya. Karena ada yang 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar. Nah, yang rumahku itu 3 kamar. Dan bedanya, beberapa rumah di sini tuh sengaja didiriin sama mahasiswanya sendiri buat diadain program khusus rumah, kayak program menghafal atau mengkaji kitab-kitab gitu. Kayak rumahku ini namanya Saha Tahfidz Indonesia.
Banyak juga yang program tahfidz, contohnya kayak JKH, Jamiatul Qura wal Hufad, terus RTM, Rumah Tahfidz Mesir, ada Makuro, ada Darul Wasilah, pokoknya masih banyak yang lainnya. Dan juga rumah-rumah yang berprogram belajar kitab-kitab kayak gitu, kayak Rumah Syariah sama Markas Usuluddin. Mungkin ada yang lainnya, cuma aku kurang hafal namanya. Nah, selebihnya itu rumah yang mereka nggak punya program khusus, tapi punya kegiatan masing-masing, karena kan di luar masih banyak talaki itu ya kayak ngaji gitulah ya, ngaji apa aja, ngaji Quran atau ngaji kitab-kitab. Nah, di sini tuh banyak banget majelis-majelis yang ngadain kegiatan atau ikut kegiatan organisasi yang didiriin sama mahasiswa. Jadi di sini tuh selain fokus kuliah, kita tuh bebas mau milih fokus apa lagi gitu, mau fokus ngaji, fokus organisasi, atau jualan pun bisa. Ngomong-ngomong tentang asrama, di sini tuh ada berbagai macam asrama. Contohnya, yang pertama itu ada asrama Bu'us. Nah, asrama Bu'us ini didiriin sama Al-Azhar sendiri. Dan tentunya asrama Bu'us ini beasiswa. Ngomongin tentang beasiswa Al-Azhar, bukan cuma buat yang asrama doang loh, tapi yang non asrama juga bisa kok. Selanjutnya, selain asrama Bu'us, ada juga asrama Sifaro. Di sana juga beasiswa, cuma kapasitas penerimaannya masih sedikit ya, kurang lebih 20 ke atas lah ya. Ngomong-ngomong tentang asrama, sebenarnya aku agak sedikit bingung sih asrama mana yang mau diceritain. Soalnya setiap asrama itu beda-beda. Dan contoh lainnya itu ada asrama di Mokotom. Nah, kalau di sana itu ada yang beasiswa, ada yang non beasiswa. Terus ada juga asrama JS. Kalau di sana itu beasiswa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tentunya setiap asrama itu kegiatannya beda-beda. Kayak di asrama Bu'us, dia nggak punya kegiatan harian yang khusus, tapi mungkin diadain di beberapa pekan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kalau di asrama Sifaro, kegiatannya nggak terlalu padat, tapi di sana juga ada kegiatan setoran hafalan. Kalau di asrama Mukotom itu lebih menjurus ke hafalan, sedangkan di asrama JS itu dia nggak punya program harian. Jadi di sana tuh kayak beasiswa tempat tinggal aja. Nah, sekarang aku mau keluar rumah dulu, mau beli ikan. Sambil lanjut ngobrolin tentang tempat tinggal di sini, pasti kalian bertanya-tanya dong, terus yang rumah biasa itu bisa dapat beasiswa nggak sih? Seperti yang udah aku bilang tadi, kita bisa cari beasiswa yang non asrama. Karena di sini tuh banyak lembaga-lembaga yang ngasih beasiswa buat mahasiswa asing. Jadi kalau kita mau, bisa banget. Asalkan kita berani dan mau berjuang. Dan beberapa rumah program di sini juga memberikan beasiswa, tapi belum banyak. Jadi jumlah rumah berprogram yang memberikan beasiswa masih terhitung jari. Dan alhamdulillah rumahku ini termasuk rumah yang gratis. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi singkat yang bisa aku sharing di video kali ini terkait tempat tinggal mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Kalau kalian masih bingung, boleh tinggalin pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like and subscribe. Oh iya, seperti biasa di penghujung video aku kasih video bonus, dan sekarang aku lagi ada di pasar. Dan setelah ini mau ke warung. Jadi kalau kalian mau tahu warung di sini ya jangan di-skip. Ya, ini tuh pengganti karena tadi toko ikannya tutup. Jadi sekarang kita mau beli bahan-bahan buat bikin seblak dan bikin rujak. Jangan heran ya kalau di sini makanannya itu nggak jauh beda kayak makanan di Indonesia. Ya soalnya di sini banyak orang Indonesia yang buka toko jualan bumbu-bumbu Indonesia gitu. Biasanya kita itu nyebutnya pasar Asia. Dan bahkan di sini tuh udah banyak banget rumah makan Indonesia. Dan rasanya enak-enak kok, nggak jauh beda sama yang di Indonesia. Nah, oke guys, sekarang aku udah nyampe rumah dan singkat cerita seblaknya udah mateng. Terus ini aku lagi makan seblak bareng-bareng sama temen rumah. Terus dilanjut sama makan rujak, bayangin. Tapi rujaknya gak terlalu pedas.
Sampai sini dulu ya video kali ini. Makasih buat yang nonton sampai akhir. Iya, anak Thanks for watching. Bye.